Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nova Edudunaja. Saya dari kelas 12B. Di sini saya akan menerangkan sejarah dakwah Sultan Fatah Demak. Sultan Fatah, masa kecil, anak broken home, yang terasing sekitar 1455. Raden Patah lahir di Palembang. Ibunya adalah seorang putri dari Tiongkok sering disebut Xiu Banci, yang merupakan selir dari Raja Majapahit. Prabu Brawijaya. Plot twist. Karena ada kecemburuan di istana Majapahit, ibu Raden Patah yang sedang hamil diberikan kepada Adipati Palembang bernama Arya Damat. Masa kecil, Raden Patah tumbuh besar di Palembang dengan nama Jinbun. Meskipun dia anak raja, dia tumbuh jauh dari kemewahan istana pusat. Di Palembang, dia sudah mulai bersentuhan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh pedagang Muslim. Masa remaja, Baktu Java, dan mencari jati diri. Setelah beranjak dewasa, Raden Patah memutuskan untuk pergi ke Jawa. Dia tidak langsung ke Majapahit untuk menuntut tahta, melainkan pergi ke Ampel Denta Surabaya. Nyantri di Surabaya, dia berguru kepada Sunan Ampel. Disinilah karakter kepemimpinannya dibentuk. Menikah, Raden Patah kemudian dinikahkan dengan putri Sunan Ampel yang bernama Nyai Ageng Maloka. Hal ini membuat posisinya di kalangan ulama Wali Songo semakin kuat. Membangun base camp di hutan Gelagahwangi 1475. Atas saran Sunan Ampel, Raden Patah tidak tinggal di Surabaya. Dia diperintahkan merantau ke arah barat dan berhenti di tempat yang berbau harum Gelagahwangi, membangun komunitas. Tempat itu kemudian dinamakan Demak. Awalnya hanya sebuah pemukiman kecil dan pusat pengajaran agama. Pengakuan ayah, kabar suksesnya Raden Patah sampai ke telinga ayahnya, Prabu Brawijaya V. Bukannya marah, sang Raja Majapahit justru bangga dan mengakui Raden Patah sebagai anaknya, lalu mengangkatnya menjadi Adipati Gubernur di Demak. Masa kejayaan, menjadi Sultan pertama di Jawa 1478 sampai 1518. Ketika Majapahit mengalami keruntuhan akibat serangan internal dari Girindrawardana, Raden Patah mendeklarasikan Demak sebagai kesultanan yang mandiri. Gelar resmi, beliau bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Prestasi utama, membangun Masjid Agung Demak sebagai pusat peradaban, menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terkuat di Nusantara, mendukung penuh dakwah Wali Songo ke seluruh pelosok Jawa melawan penjajah. Di masa tuanya, beliau mengirim putranya, Pati Unus Pangeran Sabranglor, untuk menyerang Portugis di Malaka pada tahun ke-1511. Ini membuktikan bahwa Sultan Patah punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Wafat dan warisan 1518. Sultan Fatah wafat pada tahun 1518 di usia sekitar 63 tahun. Tempat peristirahatan, beliau dimakamkan di komplek pemakaman Masjid Agung Demak, tepat di sebelah masjid yang beliau bangun sendiri. Penerus tahtanya kemudian diteruskan oleh putranya, Pati Unus, dan kemudian Sultan Trenggono. Raden Patah membuktikan bahwa latar belakang keluarga yang rumit bukan penghalang untuk jadi orang besar. Dari seorang pemuda yang dibuang ke Palembang, ia pulang ke Jawa bukan untuk dendam, tapi untuk membangun peradaban baru melalui agama dan pendidikan.